Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizikal Farabi. NPM saya adalah C1B025044. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Ibu Caturwulandari MPD. Judul penelitian saya pada kali ini adalah analisis penggunaan bahasa Inggris dalam label nama produk UMKM di Kota Bengkulu. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, UMKM merupakan suatu jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, atau badan usaha kecil, yang dimana skala usahanya itu masih terbatas, baik dari segi pendapatan, aset, maupun jumlah karyawan. Masalah yang akan saya bahas di penelitian ini adalah mengapa sih para pelaku UMKM cenderung menggunakan bahasa Inggris dalam penamaan produk mereka dibandingkan bahasa Indonesia, serta apa pengaruh dan tantangan dalam pembinaan bahasa Indonesia akibat penggunaan bahasa Inggris tersebut. Penggunaan bahasa asing dalam penamaan produk UMKM merupakan strategi yang cukup umum digunakan, terutama pada sektor makanan, minuman, fashion, dan produk kecantikan. Mayoritas pelaku UMKM memilih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia karena mereka menganggap bahwa bahasa Inggris itu memiliki daya tarik yang lebih dan memberikan citra yang lebih eksklusif dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris dalam produk UMKM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembinaan bahasa Indonesia. Ada dua pengaruh utama, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Kita mulai dari pengaruh negatif dulu. Pengaruh negatif yang pertama adalah luntur dan terkikisnya keaslian bahasa Indonesia. Karena seringnya penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, jadi keaslian bahasa Indonesia itu semakin terkikis, sehingga terancamnya penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah penurunan kedudukan dan peran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa mengalami penurunan peran karena tergesernya oleh bahasa asing. Lalu kita masuk ke yang dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah sumber kosakata baru. Penggunaan bahasa Inggris dapat memberikan kosakata baru sehingga dapat memperkaya bahasa. Dan pengaruh positif yang kedua adalah peluang kompetisi global. Penggunaan bahasa Inggris termasuk dalam penamaan produk memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk bersaing di ranah global. Pembinaan bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan karena akibat penggunaan bahasa Inggris, terutama dalam hal edukasi, pengawasan, sikap konsumen, dan persaingan bahasa di ranah publik. Contoh tantangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh literasi digital dan teknologi. Di era digital seperti sekarang ini, para pelaku UMKM cenderung lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia agar lebih menarik di pasar global. Sehingga terancamnya penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik. Tantangan yang kedua adalah kesulitan pengawasan dan edukasi bahasa. Para pelaku UMKM kurang memahami akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sehingga dibutuhkannya edukasi oleh pihak pembina bahasa. Tantangan yang ketiga adalah perubahan sikap dan preferensi konsumen. Konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia karena dianggap lebih menarik. Yang keempat adalah penurunan daya tarik bahasa Indonesia di ranah komersial. Konsumen beranggapan bahwa bahasa Indonesia itu tidak memiliki nilai jual di ranah komersial dan bahasa Inggris itu nilai jualnya adalah yang tertinggi. Yang selanjutnya adalah pergantian istilah lokal oleh istilah asing. Contohnya adalah rice bowl menggantikan nasi mangkuk dan lemon tea menggantikan teh lemon. Yang tantangan yang selanjutnya adalah campur kode dan penggunaan bahasa tidak baku.
Pelabelan produk seperti chicken gunting yang mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia membuat konsumen menjadi bingung dan memperlemah kaidah berbahasa yang baik dan benar. Dan tantangan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran dan edukasi bahasa di kalangan pelaku UMKM. Para pelaku UMKM kebanyakan tidak memahami pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks kebangsaan. Faktanya, penggunaan bahasa Inggris dalam pelabelan nama produk UMKM di Kota Bengkulu lebih umum ditemukan dibandingkan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi contohnya yang pertama itu adalah My Rice Ball. Rice Ball merujuk pada makanan yang berupa nasi dalam mangkuk dan diisi oleh berbagai lauk. Penggunaan kata rice ball lebih sering digunakan karena dibandingkan bahasa Indonesianya yaitu nasi mangkuk karena dianggap lebih modern dan trendy. Dan yang kedua adalah well the food. Kata well berarti baik, the adalah rujukan dalam bahasa Inggris dan food artinya makanan. Walaupun tidak sesuai tata bahasa Inggris yang baik dan benar, tetapi penggunaan bahasa Inggris ini bertujuan agar dapat menaikkan daya tarik kepada para konsumen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam nama produk UMKM muncul sebagai strategi pemasaran yang dianggap dapat meningkatkan daya tarik suatu produk. Namun fenomena ini memberikan pengaruh terhadap pembinaan bahasa Indonesia, antara lain berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan munculnya anggapan bahwa bahasa Indonesia itu tidak memiliki nilai jual. Tetapi ada juga nilai positifnya, yaitu kita mendapat kosakata baru dan para pelaku UMKM dapat memperluas ke ranah global. Dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian tersebut, penelitian ini menyarankan agar pelaku UMKM dapat lebih bijak dalam menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kreativitas branding tetap berjalan tanpa menghilangkan kaidah kebahasaan. Konsumen pun diharapkan memiliki kesadaran bahwa kualitas suatu produk itu tidak dilihat dari nama produknya, tetapi dilihat dari mutu dan karakter produk itu sendiri. Sekian yang presentasi dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.